Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku pengen ngebahas tentang Shopee Pay Later yang sistem terbaru. Pokoknya yang sekarang-sekarang, karena jujur menurut aku beda banget, udah beda banget sistem Shopee Pay Later dari yang dulu sama yang sekarang. Dan alhamdulillahnya tanggal 10 November kemarin limit Shopee Pay Later aku tuh udah balik. Jadi pas tanggal 11 yang kemarin aku ngehaulin itu, sebagian ada yang dari Shopee Pay Later pembayarannya. Sekarang aku pengen bikin videonya buat kalian, biar kalian gak bingung lagi. By the way, ini kostum aku bagus ya, sesuai banget sama apa yang aku bahas sekarang, yaitu Shopee. Yang pertama, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Shopee Pay Later itu apa sih? Shopee Pay Later itu adalah fasilitas pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara atau pihak Shopee yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk saldo Shopee Pay Later-nya sendiri itu sudah ditentukan dari pihak Shopee-nya. Jadi tergantung seberapa sering sih kalian menggunakan jasa Shopee ini, dan menurut aku tergantung juga kartu apa yang kalian miliki. Jadi card member, kayak semacam card member gitu ya. Kan ada yang klasik, ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum. Nah, masing-masing itu udah berbeda. Nah, untuk metode pembayaran Shopee Pay Later-nya sendiri itu ada tiga ya. Yang pertama, bisa melakukan pembayaran dengan Shopee Pay. Jika kalian punya saldo Shopee Pay, maka kalian bisa gunakan saldo Shopee Pay tersebut. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan virtual account. Itu seperti melalui bank, ATM, m-banking, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu, kalian bisa menggunakan Indomaret. Metode ini bisa digunakan apabila teman-teman tidak mempunyai kartu ATM gitu. Dan ada yang tanya lagi, Kak, gimana kalau misalkan kita telat melakukan pembayaran Shopee Pay Later? Yang jelas akan ada sanksi yang harus teman-teman terima. Yang pertama, akan dikenakan denda senilai 5% dari tagihan yang sedang berlangsung. Jadi misal nih, bulan ini tagihan yang sedang berjalannya itu 500.000, maka teman-teman akan dikenakan denda 5% dari 500.000 itu. Kedua, akun Shopee kalian akan dibekukan atau dinonaktifkan oleh pihak Shopee. Terus yang ketiga, pembatasan penggunaan voucher Shopee. Nah, kalau normalnya itu kan sekarang itu penggunaan voucher Shopee di kita itu per orang kan dapat 2 voucher tiap hari. Bisa jadi kalau kalian udah kena sanksi itu hanya bisa menggunakan voucher 3 hari sekali. Dan yang keempat, tercatat di SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang ada di OJK. Terus yang kelima yang benar-benar menyeramkan itu, kalau kalian udah bandel banget, udah membatu banget gitu, nggak mau bayar, belum bisa bayar dan lain sebagainya, akan ada penagihan lapangan. Jadi buat teman-teman siap-siap nih, nanti pihak Shopee akan menyewa orang untuk menagih ke alamat kalian gitu. Jadi saran aja buat teman-teman, kalau misalkan pengen kayak pinjam gitu, mending sesuaiin aja gitu sama berapa sih yang kita mampu gitu kan, daripada nanti terjadi sesuatu hal yang kurang mengenakan. Nanti juga kalian juga akan malu kalau misalkan sampai ditagih ke rumah kan. Bicara masalah pembayaran Shopee Pay Later, banyak banget teman-teman yang masih kurang paham gimana sih kok tagihannya nggak muncul-muncul sih, padahal barang aku udah datang gitu. Jadi teman-teman, tagihan itu akan muncul setiap tanggal 25 dan tanggal 1. Nah, kalau tagihan kalian itu munculnya pada tanggal 25, kalian harus nyiapin uang atau nyiapin budget buat melakukan pembayaran di tanggal 5. Dan kalau tagihan kalian muncul pada tanggal 1, kalian harus nyiapin budget atau siap-siap melakukan pembayaran di tanggal 11 gitu ya. Jadi kalau kalian pengen main aman, aku akan kasih tips buat teman-teman yang pengen jangka waktunya kira-kira yang agak lama nih, jangan mepet terus, karena dari tanggal tagihan muncul ke jatuh tempo itu hanya memiliki waktu 10 hari ya. Jadi nggak seperti dulu sistemnya yang
pasti sebulan. Sekarang udah beda, udah diatur ada tanggalnya masing-masing. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya di sini. Nah, buat teman-teman yang pengen main aman, pengen jarak tagihan dan jatuh temponya itu agak lama, teman-teman bisa estimasikan kedatangan paket karena itu akan dihitung dari tanggal berapa paket itu akan diterima oleh kalian. Ya, ini aku bicara tentang paket diterima ya. Kalian harus punya estimasi barang kalian itu sampai di atas tanggal 1 atau sampai dengan pertengahan bulan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 itu menurut aku udah aman banget. Karena apa? Karena tagihan akan munculnya di tanggal 25 dan pembayaran akan dilakukan di tanggal 5. Jadi jaraknya itu lumayan lama ya, 2 minggu sampai 1 bulan jaraknya itu. Nah, kalau teman-teman paketnya datangnya di atas tanggal 25, maka tanggal 1 itu udah muncul tagihannya dan teman-teman harus melakukan pembayaran di tanggal 11. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti jangan pusing-pusing lagi ya. Paham sampai sini ya? Semoga kalian paham. Terus ada lagi nih yang nanya, Kak, gimana sih kalau misal kita pengen pakai Shopee Pay Later tapi barang yang kita punya itu harganya melebihi limit yang aku dapat gitu? Bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai kalau dulu mah sebenarnya nggak bisa ya, harus sesuai dengan berapa saldo yang kita miliki gitu. Tapi kalau sekarang udah ada keringanan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen belanjanya lebih dari saldo Shopee Pay Later yang kita miliki, bisa banget dengan menggunakan metode penggunaan kombinasi Shopee Pay Later. Apa sih penggunaan kombinasi Shopee Pay Later itu? Jadi ini adalah kayak semacam pinjaman tambahan dari saldo Shopee Pay Later kita yang sebenarnya. Nah, untuk pembayarannya sendiri, untuk penggunaan kombinasi Shopee Pay Later ini hanya bisa sekali bayar. Jadi kalian harus hati-hati dengan penggunaan kombinasi Shopee Pay Later ini. Jadi yang boleh dicicil itu hanya tagihan Pay Later kalian aja. Nah, untuk kombinasi Shopee Pay Later ini atau untuk kurangan dari saldo yang kita miliki ini hanya bisa dibayar 1 kali saja ya. Ingat-ingat. Jadi harus berhati-hati. Nah, habis ini aku akan nunjukin sama teman-teman tagihan yang muncul. Jadi kemarin itu barang kan aku pesan tanggal 11 ya, karena emang bener-bener kalap 11 ya kan. Siapa sih yang gak kalap di tanggal cantik seperti itu? Shopee lagi mengadakan gratis ongkir 0 rupiah. Aku bener-bener kalap. Sebenarnya nggak cuma kalap sih, karena aku juga pengen penasaran nih gimana sih Shopee Pay Later sekarang tuh, kayak gimana sih sistemnya. Nah, makanya aku pembayarannya melakukan metode Shopee Pay Later dan tanggal 25 kemarin itu udah muncul tagihannya. Oke, jadi kita langsung aja ke akunnya, terus scroll, terus kita pilih Shopee Pay Later atau SPay Later. Langsung aja tunggu, dan ini adalah jumlah tagihan aku. Kita klik. Nah, ini dia. Terus ini riwayatnya ya. Jadi yang sebelumnya itu kita langsung aja ke sini. Nah, ini aku beli dari beberapa toko ya. By the way, buat teman-teman yang kemarin nanya, bisa nggak sih Kak kita milih toko mana dulu yang harus kita bayar? Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pesennya dalam 1 hari itu, jadi ya harus bayarnya juga berbarengan gitu. Nah, ini aku pilih metode pembayaran ATM mandiri ya. Nanti kalian juga bisa pilih Indomart atau Shopee Pay. Kita salin aja nih. Tuh, udah disalin, terus kita langsung melakukan pembayaran. Alhamdulillah udah langsung aku bayar karena niatnya memang aku untuk buat konten ini gitu. Nah, mungkin teman-teman segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian. Sampai jumpa di next video. Bye bye.